Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dimanapun kalian berada. Saya selalu ingin berdoa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, ada baik dalam kesehatan dan pekerjaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami ingin merenungkan suatu kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, beri kami pemahaman dan pengertian yang berasal dari Tuhan. Kami sambut berkat daripada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, baik saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungi suatu tema, yaitu dikuatkan dalam kekecewaan. Dikuatkan dalam kekecewaan. Akhir-akhir ini banyak di antara saudara-saudara kita merasa namanya kekecewaan dalam hidupnya. Ya. Tentu semuanya pernah merasakan namanya kecewa. Ya. Dimanapun kita berada, pasti manusia itu pernah merasakan namanya kekecewaan. Baik dia seorang gembala, seorang pendeta. Namanya ketika kita masih dalam dunia ini, pasti kita pernah merasakan namanya kekecewaan. Ya. Ketika kita melihat ataupun dalam pengertian dalam kamus bahasa Indonesia, kecewa ialah berkecil hati, tidak puas ketika segala sesuatu yang dia rencanakan, segala sesuatu yang dia inginkan itu gagal. Tidak senang, ya, dia merasa tidak senang ketika hal yang dia buat itu tidak dihargai orang, itu dia tidak senang, ya. Itulah pengertian dari kecewa, ya. Banyak faktor yang menyebabkan ketika kita itu kecewa. Orang-orang terdekat kita, orang-orang di luar sana, ataupun dalam diri kita juga, itu bisa membuat kita merasa kecewa. Tetapi kekecewaan orang percaya dengan orang yang belum percaya itu berbeda, saudara. Ya, saya mau katakan berbeda sekali. Bagaimana sikap dan respon kita ketika kita mendapatkan suatu masalah itu. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Ya, di sini saya ingin mengajak kita untuk merenungi suatu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dalam kekecewaan, ketika kita dalam situasi yang tidak enak, saya ingin mengajak kita untuk merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ingat saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini bisa memuatkan ketika kita dalam kekecewaan. Ini berbeda, tentunya berbeda ketika kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Ya. Ketika kita dalam kekecewaan, marilah kita untuk merenungi firman Tuhan ini. Ya. Karena firman ini dikatakan bahwa ada upah bagi orang yang ada usahanya. Mungkin kita melakukan suatu pekerjaan ini, ya, mungkin tidak dihargai oleh sesama kita, rekan kerja kita, pasangan kita, orang tua kita. Mungkin kita melakukan segala sesuatu itu tidak dihargai sama sekali dalam kehidupan kita. Memang seringkali kekecewaan itu datang, itu berbagai faktor dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, segala sesuatu yang kita rencanakan. Apalagi saat ini kita dilanda oleh virus corona. Ya, tentunya segala sesuatu yang kita buat itu sudah direncanakan dengan baik, ya. Sudah dibuat dengan ini loh, tahun depan ini saya mau buat seperti ini, mau target ini harus dicapai. Tetapi bagaimana saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika rencana keinginan yang sudah kita rencanakan itu tidak ada hasilnya,
kita merasa kecewa, ya. Marilah ketika kita dalam kekecewaan, marilah kita itu tidak berputus asa, tidak jauh daripada Tuhan, tetapi marilah kita untuk menenungi suatu kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita dalam kekecewaan itu berbeda. Kita pasti berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Memang ada kekecewaan dalam hati kita, tapi ayat pasal 15 ayat 7 ini dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, mungkin di dalam dunia ini kita tidak mendapatkan upah apa-apa, tetapi di sorga ketika kita tetap terus berusaha, ya, ini suatu janji ataupun suatu yang kita akan dapat di kemudian hari. Ketika kita bertahan dalam kita menghadapi sesuatu yang sulit, saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita meresponi suatu kebenaran firman Tuhan itu dengan kesungguhan hati kita. Jangan kita selalu berkecil hati, sedikit-sedikit kita kecewa, tetapi jangan selalu kita menyalahkan orang lain, ya. Tetapi lihatlah, periksalah di dalam kehidupan kita, apa sih yang membuat saya kecewa? Apakah ada yang salah dalam kehidupan saya? Ya, jangan selalu kita yang menyebabkan kita kecewa itu orang lain, ya. Tapi marilah, apakah hidup saya sudah benar? Apakah hidup saya sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Itu yang harus kita renungi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang kedua, Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah penolong kita ketika kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Ya, mungkin kita merasa tidak ada orang yang mau menolong saya, tidak ada yang mau menyemangati saya. Ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang mampu menolong kita ketika engkau dalam menghadapi sesuatu yang sulit, ketika sesuatu yang engkau kerjakan tidak dihargai orang. Ingat, dalam kehidupan kita jangan kita merasa kecewa sedikit kecewa lagi, ya. Jangan, marilah kita untuk mau merenungi suatu firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti bahwa Tuhan telah menolong kita. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan sentiasa menolong umat Israel, walaupun umat Israel itu tidak setia kepada Allah, bagaimana Dia terus menolong, ya, sampai mereka ditempatkan di dalam tanah perjanjian. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kalau tidak Allah yang menolong hidup mereka, bagaimana mungkin mereka bisa sampai di situ? Ya, hanya orang-orang yang setia yang bisa memahami bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Marilah kita untuk selalu setia merenungi dan memahami dalam kehidupan kita hari-hari. Memang tidak mudah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita melewati suatu persoalan, memang tidak mudah untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu berbeda sekali ketika kita belum percaya. Ya, marilah ketika kita dalam kegagalan, suatu keinginan yang kita impikan itu tidak tercapai, marilah kita untuk mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bisa dilihat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa dimanapun kita berada, marilah kita untuk tetap kuat dalam menghadapi suatu persoalan, karena Tuhan akan menyertai kita. Tuhan yang akan menyertai. Bagaimana kalau kita melihat konteks ayat ini, bagaimana Tuhan menyertai Yosua sehingga mereka bisa melewati suatu persoalan, sehingga mereka
bisa sampai di tempat tanah perjanjian. Ini sungguh luar biasa. Tuhan telah menyertai Yosua, masa Tuhan tidak menyertai kita saat ini? Bagaimana situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan setia menolong kita. Saya bersyukur saya sampai ini dengan Tuhan dalam keadaan sehat. Itu semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya hidup saya dulunya, mungkin saya pernah merasakan namanya kekecewaan. Siapa sih yang tidak pernah merasakan namanya kekecewaan dalam kehidupan ini? Tetapi bagaimana situasi, bagaimana sikap kita, respon kita ketika kita dalam menghadapi suatu masalah? Apakah saya selalunya merasa kecewa terus ketika dalam menghadapi sesuatu? Bagaimana kita meresponinya? Bagaimana sikap kita? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat menyertai dalam kehidupan kita. Apapun usahamu, apapun pekerjaan yang kau lakukan, janganlah engkau terus berkecil hati, sedikit-sedikit kecewa, tetapi kuatkan. Ketika gagal, ya kita bangkit lagi. Ya kita buat lagi. Misalnya segala sesuatu yang kita impikan ke depannya itu gagal, ya kita buat lagi. Ini apa yang membuat saya gagal? Apa yang membuat segala sesuatu yang saya impikan itu tidak dapat? Marilah kita meresponi itu ya bersama-sama dengan Tuhan, merenunginya dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan itu. Mungkin kita terjatuh, mungkin kita hanyut dalam masalah itu, kita merasa kecewa terus berlarut-larut ya. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa ketika engkau jatuh, ya, kita tidak sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan akan memberikan kekuatan ketika kita dalam menghadapi suatu masalah yang kita hadapi. Ya, marilah saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita dalam ada masalah, jangan kita, sekali lagi saya katakan, janganlah kita sedikit kita kecewa, tetapi marilah kita berserah kepada Tuhan yang selalu sentiasa menolong kita. Marilah kita untuk tetap berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Marilah untuk kita biasa ingat akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa orang percaya itu berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika kita dalam masalah, marilah kita menyempatkan waktu kita untuk berserah kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Marilah kita melakukan, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang memaksa Tuhan untuk memendaki di dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita untuk selalu merenungi benar firman Tuhan itu hari lepas hari. Bagaimana situasi kita saat ini, kita dalam keadaan new normal ya. Itu kehidupan kita itu berbeda daripada yang sebelumnya. Kita sangat dibatasi ya. Marilah kita untuk selalu setia, untuk selalu merenungi benar firman Tuhan. Mungkin kita gagal. Ketika kita gagal itulah, marilah kita untuk mau bangkit, mau memulai hal-hal yang baru ya. Marilah kita untuk setia dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Ketika Anda merasa diberkati dengan firman Tuhan ini ya, jangan lupa subscribe dan like dan komen ya channel. Sekali lagi saya katakan, saya rindu ya saudara-saudari untuk bisa komentar di dalam channel saya, supaya saya kedepannya bisa berusaha untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, hamba-Mu bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti ketika kami dalam suatu masalah, ketika kami dalam kekecewaan Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Tuhan berkati setiap orang
yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan pengertian, pemahaman, Tuhan kuatkan mereka semua, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya doa nama Tuhan serta mengucap syukur. Haleluya. Amin.